Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya terus mengkaji apa benar nasabah Alawi ini benar-benar kotor, palsu. Ternyata tahadduts bin nikmat diputuskan dimulai malam Jumat. Saya sampai ke hari Jumat sore saya mengeluarkan statement ya, kembali kepada khitah mengakui nasabah Alawi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Maka oleh sebab itu saya menyampaikan kepada kaum muslimin aina kuntum, dimanapun kalian berada, manajemen konflik yang saya buat hari ini sudah saya cabut, dan saya menyatakan mohon maaf kepada semua muhibbin dan Bani Ba'alawi dari masa ke masa. Jika kita meninggalkan sahabat sejati, maka yang akan ada di sekeliling kita itu adalah sahabat sejati. Jika jatinya hilang, maka junti yang akan ada di kebun kayu tersebut. Kiai Haji Imaduddin yang saya perhatikan sejauh ini lupa kepada sahabat sejati. Siapa salah satunya? Ialah Teku Qori atau Sayyid Muda Qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga suara saya sampai, dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana panjenengan semua mengetahui sepak terjang saya di persoalan nasab ya, yang dimulai sebelum debat di Kesultanan Banten melalui YouTube yang berkembang di mana-mana, di mana dimulai pada saat itu saya mendukung tesis Imad. Dalam persoalan ketika itu saya meneliti ya, keterangan-keterangan yang diberikan oleh si Imad dalam penjelasan dia. Lalu saya pada awalnya sih memang ingin membela Pak Alawi, tapi karena berhubung pada saat itu yang saya kaji adalah metodologinya Kiai Imad, maka disitulah saya terus menerus ya mengkaji dan terus menerus juga membenarkan tesis Imad sampai di Kesultanan Banten. Dan kemudian dari Kesultanan Banten saya juga terus berkepanjangan melihat, mengutik kitab-kitab bermacam-macam, karena saya pikir apa iya nih kakek moyang Mbak Alawi ini palsu kan? Walaupun saya sudah mencapai pada keyakinan yang memuncak ya. Waktu itu saya sampai menyatakan tinggal 2% lagi saya meyakini Mbak Alawi. Nah, berlanjut dalam persoalan itu saya mencoba melakukan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik itu adalah agar suara saya dengan suara yang bermacam-macam model, dengan teriakan-teriakan yang seperti viral di media entah manapun, dan itu bukan di saya sendiri ya, tapi orang lain yang bilang itu teriakan saya itu ingin memancing suasana agar persoalan ini selalu menjadi persoalan yang dicari oleh masyarakat. Nah, di samping itu supaya muncullah orang-orang yang punya ilmu mengkaji dan meneliti untuk menghancurkan pemahaman-pemahaman yang saat ini berkembang. Nah, kemarin ketika ada pembahasan tentang karomah-karomah, saya mendalami kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Saya sudah mulai mendapatkan suatu poin kepahaman. Nah, sehingga saya menentang orang-orang yang menyatakan kalimat-kalimat daripada kitab Syarhul Ainiyah yang lafadznya ketika menafsirkan kullu syai'in dha'iqatul maut fayaqulu laisa li nafsun. Nah, itu saya jelaskan, bahkan di situ ada si Syarifuddin. Kupikir cerdas, rupanya blok on juga. Jadi di situ ada Syarifuddin, Kiai Syarifuddin, atau dikenal dengan wali TikTok ya. Jadi kata beliau, dengan analisanya akhirnya dia terdiam, nggak bisa berkata-kata apapun dalam memahami kalimat tersebut. Kemudian ada Kiai Muda dari Madura juga ikut membahasnya. Ternyata memang iya apa yang saya sampaikan, sehingga bahasa-bahasa itu tidaklah masuk kepada mukhalifus syar'i, karena tafsirnya adalah secara isyari. Okay. Lalu di situ berkat karomah Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, saya tertarik untuk ya mengulas kembali kaidah-kaidah Kiai Imad dalam tesisnya. Lalu setelah itu dihantamlah saya dengan persoalan ya, adanya orang Wahabi yang ikut andil dalam perjuangan nasab. Saya nggak bisa terima akidah Wahabi ikut andil dalam permasalahan nasab. Ternyata orang tersebut sangat dekat dengan Imad. Oh, berarti ini saya
Saya nggak bisa begitu. Kami orang Aceh nggak suka sama Wahabi. Ini penentang Wahabi di Aceh diusir. Makanya oleh sebab itu, ketika ada hubungan erat antara Kiai Imad dengan si Wahabi ini, inisial akunnya Nasab Palsu, yang orangnya hitam-hitam lah, yang sering bikin video tarim segala macam. Nah, oleh sebab itu saya memutuskan ingat kepada guru saya di Aceh soal masalah nasab, kaji terus, jangan berhenti kepada satu bidang. Tapi hati-hati, jangan disusupi atau jangan ditunggangi. Kalau ditunggangi, sekali ketahuan ditunggangi, jangan bergabung dengan itu. Maka ketika saya melihat dan memastikan secara live bahwa dia Wahabi yang berakidah, ketika saya tanyakan tafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia menyatakan ya Allah bertempat di atas, selesai. Ya, maka oleh sebab itu saya katakan sama teman-teman yang mendukung tesis, kalian pilih saya apa pilih si Nasab Palsu Wahabi ini? Mereka membuat statement tentu tidak dibutuhkan dalam perjuangan nasab. Kata mereka, oh begitukah? Baik, sekarang kalian tunggu saya keluar dari kalian dan saya masuk dalam pengkajian membuat antitesis Imad Rungkas buat kalian. Dan saya melihat sejarah dari mulai saya mendukung tesisnya, membela dia sampai mempertahankan nyawa saya, ya, sampai saya dipersekusi di Jember dan Malang, tidak ada sifat pembelaan secara terang buat saya, ya. Dan dia malah menjauhkan saya tanpa basa-basi, dianggap saya sampah begini. Saya bikin organisasi saya ya difitnah dengan berbagai cara, sementara dia saya masukkan di dalam kepengurusan tanpa ada konfirmasi, keluar dari grup, ya. Sudah itu saya anggap terus. Kemudian step by step, hari demi hari, bulan demi bulan, ternyata banyak laporan ke saya dari teman-teman yang mencintai saya, yang mengatakan, ngeri Said, perjuangan Gawantara ini Anda dihancurkan dari belakang. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum yang ada di PWI dan yang ada dari anak buahnya bagian Fuad Beret. Itu informasi yang saya dapat, ya. Dan itu daripada Sohibul Hikayatnya sendiri langsung menceritakan. Kebetulan mungkin keceplosan. Jadi ketika saya mendengar keceplosan laporan itu ke saya masih bersabar, ya. Di samping saya terus mengkaji apa benar nasabah alam ini benar-benar kokoh palsu. Ternyata tahdud bin Hikmat diputuskan dimulai malam Jumat. Saya sampai ke hari Jumat sore saya mengeluarkan statement, ya, kembali kepada khitah mengakui nasabah alawi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Maka oleh sebab itu saya menyampaikan kepada kaum muslimin, ainama kuntum, dimanapun kalian berada, manajemen konflik yang saya buat hari ini sudah saya cabut, dan saya menyatakan mohon maaf kepada semua muhibbin dan Bani Ba'alawi dari masa ke masa. Teguh Qori itu adalah betul-betul sahabat sejati Kiai Madudi dalam memperjuangkan tesis berkaitan dengan tergugat, yaitu tim Robito Alawiyah atau dikesan Ba'alawi. Dari video tersebut saya bisa menyimpulkan atau berasumsi, yang asumsi tersebut dari kajian dari berbagai video sebelumnya. Saya pernah mengatakan di video yang lalu, di mana orang-orang yang sekarang mendukung atau mengikuti, membenci pihak Ba'alawi atau tim Robito Alawiyah, terkhusus kepada Habib Rizik, itu adalah orang-orang yang sebelum Kiai Haji Imaduddin mentesis, mereka itu telah membenci. Jadi gak heran kalau sekarang Kiai Haji Imaduddin mengeluarkan sebuah analisa, di mana analisa tersebut ternyata menggugat keabsahan nasabah Alawi atau Robito Alawiyah. Maka mereka itu seolah-olah memiliki sebuah kendaraan untuk berjalan lebih jauh, untuk berjalan lebih cepat. Dan ternyata Kiai Haji Imaduddin pun bukan cenderung ke arah mencari atau ingin menegakkan kebenaran, tetapi lebih malah mencari pembenaran, mencari pendukung yang begitu banyak. Jadi analisa Sayyid Qori dengan saya itu satu jalur, satu arah, bahwa selama ini sebetulnya bukan ingin menegakkan kebenaran, tetapi ingin mencari pembenaran, sehingga berharap banyak pendukung untuk mengabsahkan pembatalan atau gugatan nasab tentang Robito Alawiyah. Kenapa?
Kalau Kiai Haji Imaduddin betul-betul ingin mencari kebenaran, tidak ada alasan untuk dia untuk tidak menghadiri undangan daripada Robito Alawiyah di tanggal 7. Nah, karena dia itu sebetulnya ingin mencari kebenaran, adalah ingin klaim sepihak, maka dia menghindar atau mengikuti arahan-arahan dari orang-orang yang tidak sejalan dengan Sayyid Mudakori. Kenapa? Karena jelas Sayyid Mudakori menyatakan bahwa Kiai Imad itu harus menghadiri undangan Robito Alawiyah, dan di sana saat itu harus menyatakan apa hasil penemuannya sampai sekarang ini. Nah, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Sayyid Mudakori, dari sini menyatakan bahwa sekarang Kiai Imad sedang ada di genggaman orang yang membenci pihak Robito Alawiyah, terkhusus membenci Habib Rizik saat ini. Apa bahayanya bagi dia? Musuh, ketika tahu ada pihak yang dimusuhi berada di tangannya, untuk pertama kali akan dijadikan senjata. Kemudian dianggap tidak berguna, maka senjata itu akan dibuang atau bahkan dimusnahkan. Itu yang saya khawatirkan sampai saat ini. Kenapa? Walau bagaimanapun Kiai Haji Imaduddin itu seorang kiai yang memiliki pesantren, potensi untuk yang akan datang, banyak manfaat untuk umat. Sekalipun untuk kali-kali ini, ya untuk waktu-waktu ini, ya setiap ceramahnya itu dalam masa dulu, karena memang anggap sedang sosialisasi atau deklarasi. Jadi bukan saran lagi, tapi ini peringatan untuk sobat Kiai Haji Imaduddin. Ya, kalau usia sih di bawah saya, usia cuma ilmu dan kesolehannya dia itu di atas, jauh di atas saya gitu. Jadi untuk Kiai Imad ya barangkali sampai ini tidak ada unsur sentimen apapun, waspada, dan kalau bisa stop lah tentang polemik nasab. Bukan tidak boleh berpendapat, silahkan berpendapat, tentukan, buatkan makalah sebanyak mungkin untuk menentukan bahwa benar-benar Pak Alawi itu bukan dzurriyyah Nabi, silahkan. Tetapi kalau seperti yang sudah di publik, apalagi sampai menyerang personal, itu di stop saja. Buatkan makalah, jadikan versi yang kedua. Versi yang pertama yang menyatakan misalkan Mbak Alawi itu tersambung kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, yang munculkan versi kedua, bahwa dalam versi kedua yang pendapat Kiai Haji Imad adalah tidak tersambung kepada Rasul, dan itu biasa, pro kontra atau berbeda pendapat.